Lahir dari keluarga yang memang sinting, kegilaan sudah mendarah daging dalam tubuhnya. Membun-bun, menyiksa dan menganiaya udah seperti bernapas. Dia adalah Elizabeth Bathory dari Fat Grand Order. Ayo Dewi. Kalian mungkin pernah mendengar sejarah tentang Elizabeth Bathory, gadis bangsawan yang semasa hidupnya melakukan banyak tindakan kejam yang di luar nalar manusia. Lahir pada abad ke-15 dari salah satu bangsawan Hongaria, bangsawan yang memiliki lambang cakar naga sebagai lambang keluarganya. Bangsawan Bathory adalah keturunan dari bangsawan Habsburg, bangsawan yang memiliki pengaruh besar dalam sejarah Eropa. Bangsawan Habsburg juga pernah menjadi pemimpin Kekaisaran Romawi Suci dari abad ke-13 hingga abad 19. Mereka sering melakukan pernikahan politik untuk melebarkan pengaruhnya. Catatan dalam sejarah aslinya, tidak ada yang mengatakan kalau bangsawan Bathory memiliki darah atau keturunan bangsawan Habsburg. Nah, karena bangsawan Bathory memegang kekuasaan yang besar di Hongaria, sebagai seorang bangsawan berdarah murni, seperti kalimat power to corrupt and absolute power corrupts absolutely. Bangsawan dari keluarga Bathory, isi kepalanya itu sedeng. Isinya banyak orang-orang gila yang bertindak semena-mena, kejam, PDF, dan satanis. Ada juga yang menyebutkan kalau sifat gila mereka muncul karena efek samping dari hasil pernikahan antar kerabat. Ya, memang bangsawan zaman dulu tidak jarang untuk melakukan pernikahan antar kerabat untuk menjaga kemurnian darah bangsawan mereka. Tapi kemungkinan resiko dari ini kecil banget. Paling besar ya karena mereka memegang kekuasaan yang besar, sehingga membuat mereka merasa paling berkuasa terhadap orang lain dan bisa bebas melakukan apapun. Yang paling terkenal, paling kejam, dan paling menyimpang dalam bangsawan Bathory adalah Elizabeth, orang yang telah membun-bun lebih dari 600 wanita. Elizabeth Bathory adalah sosok yang sangat tergila-gila dengan kecantikan. Karena pada masa itu bangsawan Hongaria, terutama keluarga Elizabeth, menganggap non-bangsawan bukan sebagai manusia. Standar moral mereka itu berbeda sehingga membuat Elizabeth melakukan tindakan yang sangat keji cuma untuk menjaga kecantikan dan membuat dirinya jadi lebih cantik. Semua kegilaan paling gila dari Elizabeth berawal ketika dia berada di istananya, Kastil Cejty. Kalau sekarang itu nama kastilnya berubah jadi Čachtice di Slovakia. Di suatu hari biasa layaknya seorang bangsawan sebelum pindah ke Kastil Cejty, rambut Elizabeth disisir oleh seorang pelayan perempuan. Namun naas, sebuah kejadian yang padahal sepele namun berubah menjadi hal yang sangat tidak terduga bagi si pelayan. Sisir yang digunakan pelayan tersangkut di rambut Elizabeth. Sebenarnya ini masalah sepele, namun bagi Elizabeth yang sangat membanggakan rambutnya, itu adalah kesalahan yang sangat fatal. Elizabeth menjadi sangat marah dan berakhir menikam pelayannya menggunakan jepit rambut. Ketika darah dari pelayan yang dia tikam mengenai punggung tangannya, Elizabeth melihat kulit yang terkena darah itu menjadi lebih halus. Dari kejadian itu, Elizabeth berpikir kalau darah perempuan bisa menjaga kecantikan. Mulailah kegilaan Elizabeth yang membuatnya mendapat julukan Blood Countess. Elizabeth mulai menculik wanita-wanita muda untuk mengumpulkan darah. Ini belum seberapa sampai puncaknya ketika dia pindah ke Kastil Cejty. Di kastil dalam wilayah kekuasaannya, banyak wanita muda menghilang dari desa-desa. Sebenarnya semua orang sudah tahu kemana menghilangnya wanita-wanita muda tersebut. Namun mereka diam karena mereka cuma rakyat biasa yang tidak mampu melawan bangsawan. Para wanita muda itu akan diambil darahnya oleh Elizabeth untuk dijadikan obat awet muda. Bukan cuma itu, Elizabeth juga menikmati menyiksa mereka, mulai dari mencap lidah mereka dengan besi panas, menusuk tubuh mereka dengan peniti, dan penyiksaan-penyiksaan lainnya. Apakah cuma begitu? Tentu tidak. Elizabeth lebih kejam dari itu. Dia memerintahkan pelayan untuk merobek kulit putri mereka sendiri. Elizabeth sangat menikmati ekspresi keputusasaan dari orang tua dan anak yang ia siksa dan permainkan. Elizabeth juga menikmati menyiksa dan membun-bun para pria.
Bagi Elizabeth yang seorang bangsawan, rutinitas gila yang ia lakukan sehari-hari ini bukanlah hal yang melanggar hukum atau sebuah perbuatan yang salah. Tidak ada juga yang menegurnya, membuat Elizabeth tidak pernah berbenah diri. Setelah wanita muda di desa wilayah kekuasaannya sudah tidak ada lagi, ini berarti kan masif banget penculikan yang dilakukan Elizabeth sampai wanita desa sudah tidak bisa lagi menghasilkan darah baginya. Elizabeth mulai mengincar putri-putri bangsawan kecil. Elizabeth mengundang putri-putri bangsawan tersebut dengan dalih untuk pendidikan sopan santun dan perjamuan makan. Ketika putri-putri tersebut berkumpul dalam perjamuan, tanpa sadar kepala mereka dipukul. Ketika sadar, mereka sudah menjadi pabrik darah baru bagi Elizabeth. Kekejaman Elizabeth tidak berhenti di situ. Incarannya meluas sampai ke putri-putri aristokrat. Setelah beberapa tahun kegilaan Elizabeth berjalan, karena cakupannya sudah sampai ke bangsawan dan aristokrat, barulah kerajaan mulai bergerak dan menyelidiki Elizabeth Báthory. Elizabeth dan pelayannya ditangkap pada tahun 1609. Dalam persidangan yang tidak dihadiri oleh Elizabeth, Elizabeth dinyatakan bersalah pada tahun 1611. Namun karena status bangsawannya yang tinggi membuat Elizabeth terbebas dari hukuman eksekusi mati. Yang dihukum cuma pelayan yang membantunya melakukan tindak kejahatan. Sedangkan Elizabeth cuma dijatuhi hukuman penjara isolasi di Kastil Chailly. Penjara yang ditempati Elizabeth benar-benar hampir terisolasi dari dunia luar. Tidak ada pintu, bahkan tidak ada jendela. Mereka benar-benar menyegel Elizabeth karena orang-orang sudah banyak menganggapnya sebagai iblis. Dengan melihat dan mendengar suaranya saja sudah bisa membuat orang takut dan membangkitkan kenangan buruk bagi mereka yang terlibat. Penjaranya cuma tersisa lubang kecil untuk memberinya makan. Dari lubang itu biasa terdengar suara Elizabeth yang selalu mempertanyakan, Mengapa saya tidak melakukan hal yang buruk? Suara Elizabeth yang keluar melalui celah kecil itu dianggap mengganggu oleh para penjaga. Sampai akhirnya mereka tutup juga lubang itu. Lubang terakhir yang menghubungkan Elizabeth dengan dunia luar. Ketika di penjara, keluarga Elizabeth dan kerabatnya seakan tutup mata akan segala perbuatan yang dilakukan Elizabeth. Mereka seperti cuci tangan dan tidak mau terlibat dengan Elizabeth. Padahal bisa saja mereka menegur lebih awal sebelum Elizabeth benar-benar menggila. Namun mereka malah membiarkannya. Ya karena memang bangsawan Báthory itu udah sedeng dari sananya. Setelah lubang terakhir itu tertutup, tidak ada lagi yang mendengar dan melihat Elizabeth secara langsung. Sampai akhirnya pada tahun 1914, Elizabeth dinyatakan telah meninggal setelah penjaga mencium bau busuk dari makanan yang disediakan untuknya. Nah, aku sedikit bawakan dari sejarah nyatanya tentang hukuman Elizabeth. Aku kutip dari Britannica. Menurut sejarawan modern, tuduhan yang diberatkan pada Elizabeth Báthory patut dipertanyakan kebenarannya. Kenapa bisa begitu? Para peneliti menemukan Raja Hongaria saat itu, yaitu Raja Matthias, memiliki hutang besar pada Elizabeth Báthory. Setelah Elizabeth ditangkap dan divonis bersalah tanpa kehadirannya, hutang Raja Matthias langsung dianggap lunas oleh bangsawan Báthory atau keluarga Báthory, dengan imbalan kalau bangsawan Báthory lah yang akan mengurus penahanan Elizabeth. Ini seperti sudah direncanakan oleh kedua belah pihak untuk menggugurkan kekuasaan Elizabeth. Raja Matthias bisa melunasi hutangnya, lalu bangsawan Báthory bisa mendapatkan semua aset finansial dari wilayah Elizabeth. Kenapa mereka ingin menguasai aset Elizabeth? Karena Elizabeth saat itu setelah ditinggal mati oleh suaminya, Elizabeth mewarisi aset finansial dan wilayah yang sangat besar. Kejanggalan lainnya adalah Elizabeth tidak pernah diberi kesempatan untuk hadir dalam persidangan untuk membela diri. Dia langsung ditahan dalam kamar kastilnya sampai akhir hayatnya. Kesaksian dari hasil penyelidikan juga berasal dari rumor-rumor. Para saksi tidak pernah melihat kejadiannya secara langsung. Itulah kenapa Britannica mengatakan kalau tuduhan membunuh 600 wanita dan hukuman yang diberatkan pada Elizabeth itu cuma fitnah politik demi bisa menguasai aset dan wilayahnya. Kembali ke Lorna Supers.
Karena kematiannya ini ketika menjadi servan, Elizabeth mengidap klaustrofobia dan autofobia. Klaustrofobia adalah gangguan ketakutan ekstrim pada ruang sempit dan tertutup. Lalu autofobia adalah ketakutan ekstrim pada kesendirian dan isolasi. Ketika Elizabeth ingin dipenjarakan dalam kapsul es oleh Rin dan Rani, dia berteriak tidak mau dan mengatakan kalau dia lebih baik mati daripada dipenjara dan diisolasi lagi. Elizabeth benar-benar menjadi sangat ketakutan. Ini membuktikan betapa dia menderita pada masa penahanannya, dikurung dalam penjara tanpa akses pada dunia, sendiri dalam kurungan tanpa ada siapapun. Kalau kita melihat sejarah aslinya yang bilang kalau tuduhan pada Elizabeth itu patut dipertanyakan kebenarannya dan cuma menjadi fitnah politik, coba kalian bayangkan betapa kasihannya Elizabeth dan tersiksanya dia berada dalam penjara. Kepribadian Elizabeth digambarkan sebagai orang yang sangat narsis, menganggap dirinya sendiri sebagai idol. Kenarsisannya ini bisa bersaing dengan Nero Claudius. Ketika menjadi servan, Anderson mengatakan kalau dia adalah perwujudan dari narsisme, menganggap Elizabeth adalah wanita yang tidak sedap dipandang. Tidak sedap dipandang ini bukan karena dia jelek atau bagaimana. Elizabeth adalah wanita yang cantik, dia juga membanggakan hal itu. Yang tidak sedap dipandang itu adalah isinya, karena isinya cuma berisikan sifat sampah, kesombongan yang setinggi langit sampai-sampai dia melihat semua orang selain dirinya sebagai babi semata. Di Fate Extra CCC dia menyebut masternya si Hakuno kalau versi laki-laki dia akan memanggil babi, dan kalau versi perempuan dia akan memanggil dengan sebutan tupai kecil. Hal ini dikarenakan skill migrain yang ia miliki, skill yang ia dapatkan karena ketika menjadi bangsawan dia tidak memandang manusia selain dirinya sebagai manusia. Skill ini memiliki efek kutukan yang membuat Elizabeth tidak dapat memandang orang lain sebagai manusia. Walaupun entah bagaimana caranya di Fate Extra CCC, Elizabeth mampu berubah dan memperbaiki dirinya. Dia bisa tumbuh menjadi anti-hero yang mampu memahami orang lain meskipun hanya sedikit. Saat dipanggil sebagai servan, Elizabeth Bathory muncul dengan wujud wanita muda bertanduk dan bertaring. Wujudnya sebagai servan adalah hasil dari distorsi penggambaran manusia terhadap dirinya akibat reputasi, cerita, rumor, legenda, dan novel yang menceritakan Elizabeth, sehingga dia mendapatkan skill Innocent Monster ketika menjadi servan. Innocent Monster membuat pemilik skill memiliki wujud yang menyesuaikan dengan reputasi yang ia dapatkan ketika menjalani hidupnya. Walaupun tanduk dan taringnya itu bukanlah hasil dari skill Innocent Monster, tanduk dan taringnya sering disalahpahami sebagai tanduk iblis dan taring vampir, padahal aslinya itu adalah tanduk dan taring naga. Elizabeth Bathory adalah manusia darah campuran, manusia dengan naga. Walaupun Elizabeth sendiri tidak menyadari kalau ada darah naga yang mengalir dalam tubuhnya. Ini juga menjadi penyebab Elizabeth memiliki tingkat resistensi pada magic yang tinggi. Aku masih belum tahu dengan jelas apakah memang Elizabeth memiliki darah campuran naga asli atau darah campuran itu terwujud ketika dia menjadi servan akibat skill Innocent Monster. Karena gigi naga adalah lambang bangsawan Bathory. Bisa saja banyak orang yang mengira bangsawan Bathory adalah keluarga keturunan naga sehingga menyebabkan distorsi pada sosok Elizabeth. Elizabeth bertarung menggunakan tombak Sarkani Chonlanza yang artinya tombak tulang naga dalam bahasa Hongaria. Meskipun Elizabeth sering menggunakan tombaknya ini sebagai mikrofon daripada sebagai tombak. Walaupun terpanggil sebagai kelas Lancer, Elizabeth memiliki skill Territory Creation, skill yang biasanya cuma dimiliki oleh kelas caster. Skill ini Elizabeth dapatkan karena perbuatan yang ia lakukan semasa hidupnya dalam kastil Chayte. Dengan Territory Creation, Elizabeth mampu membangun kastil yang digunakan untuk menangkap dan memanen darah para wanita. Elizabeth adalah wanita yang tangguh dan bisa dibilang pantang menyerah. Dia memiliki skill Battle Continuation yang membuatnya selalu bisa kembali lagi setelah dikalahkan. Sebagai servan yang membawa darah naga dalam tubuhnya, Elizabeth juga mampu menyemburkan napas naga supersonik. Namun skill ini memiliki peringkat yang rendah karena Elizabeth memaksakan dirinya berubah menjadi naga dengan skill Innocent Monster.
Walaupun dia dipandang sebagai orang yang jahat dan kejam, Elizabeth tetap memiliki karisma. Walaupun karisma yang ia miliki cukup berbeda dengan karisma yang dimiliki oleh raja-raja seperti Artoria ataupun Alexander. Karisma Elizabeth diperoleh dengan cara memaksa orang lain tunduk paksa dengan kekuatan dan kekuasaan yang ia miliki sebagai bangsawan. Karena rumor buruk tentang dirinya yang berkaitan erat dengan para wanita, skill karisma ini akan naik satu tingkat jika berhadapan dengan wanita. Jika diaktifkan, skill ini mampu meningkatkan serangan party. Sebagai orang yang melakukan perbuatan kejam dan penyiksaan sudah seperti bernapas, Elizabeth memiliki skill Toru teknik, skill penyiksaan tingkat tinggi. Dia bisa memasukkan wanita-wanita yang ia tangkap ke dalam Iron Maiden untuk memanen darah mereka. Banyak lagi penyiksaan gila lainnya yang kayaknya tidak akan aman aku sebutkan di YouTube. Contoh sedikitnya aja itu dia bisa menggigit dan menggorogoti tengkuk leher korbannya. Skill ini dapat mengurangi defense satu musuh jika digunakan. Elizabeth memiliki dua Noble Phantasm, Killens Sarkani dan Bathory Elizabeth. Killens Sarkani adalah Noble Phantasm yang ia gunakan dalam kelas Lancer, sedangkan Bathory Elizabeth saat dalam kelas Berserker. Walaupun Noble Phantasm Bathory Elizabeth juga ia gunakan dalam kelas Lancer ketika menjadi servannya Hakuno di Fate Extra. Killens Sarkani atau artinya 9 naga dalam bahasa Hongaria, ini adalah Noble Phantasm yang memperkuat suara dan getaran untuk memanggil angin dan hujan melalui resonansi yang dihasilkan. Dengan nyanyian iblis Elizabeth itu memberikan dampak yang besar, dapat menghancurkan dan menginjak-injak siapa saja yang mendengarnya. Dan ini tidak cuma berdampak pada tubuh fisik, namun juga pada jiwa mereka. Padahal aslinya Noble Phantasm ini memiliki efek yang menenangkan dan memperkuat karisma. Namun mungkin karena suara yang dihasilkan oleh pemakainya yang penuh kebencian, atau mungkin cuma karena volumenya yang terlalu gede, akhirnya kemampuan ini jadi sangat merusak. Seperti Son Horek. Noble Phantasm keduanya yaitu Bathory Elizabeth, ketika Noble Phantasm ini digunakan akan memunculkan kastil CT tempat Elizabeth berkuasa dulu. Namun berbeda dengan kastil pada umumnya, kastil yang ia munculkan kali ini berfungsi sebagai speaker atau amplifier raksasa yang mengakomodasi nyanyian iblisnya. Ya, bisa dibilang ini adalah Noble Phantasm Son Horek milik Elizabeth Bathory. Karena suara yang dihasilkan dari speaker kastil ini ketika digabungkan dengan nyanyian Elizabeth akan menimbulkan kerusakan yang sangat masif, menjadikannya sebuah panggung neraka di bumi. Ditambah dengan paru-parunya yang sudah diperkuat dengan darah naga, suaranya jadi lebih diperkuat. Dikatakan kalau Noble Phantasm Bathory Elizabeth jangan sampai dikombinasikan dengan Noble Phantasm Aestus Domus Aurea milik Nero Claudius, karena itu akan menjadi konser neraka paling mengerikan yang pernah ada di bumi. Nah, yang aku ceritakan dari tadi adalah Elizabeth versi muda. Ada Elizabeth versi yang lebih dewasa. Aspek dewasa dari Elizabeth yaitu Carmilla. Namun dia bukan Elizabeth yang asli. Carmilla yang muncul adalah hasil karya fiksi yang mengambil referensi Elizabeth Bathory, seorang Blood Countess yang bermandikan darah 600 wanita. Berasal dari novel yang judulnya Carmilla, karya penulis Irlandia Joseph Sheridan Le Fanu pada tahun 1872, menceritakan Carmilla, seorang vampir wanita cantik yang menawan. Novel Carmilla ini menjadi salah satu karya fundamental untuk cerita-cerita tentang vampire. Oke, itulah cerita dari Elizabeth Bathory, bangsawan kejam yang berakhir sendirian sampai akhir hayatnya, dikurung dalam kamar tanpa adanya pintu dan jendela, sendirian hingga dia menemukan ajalnya. Mungkin cukup sampai di sini. Sebelum aku tutup, aku ucapin terima kasih banyak pada Liva Arturia atas donasinya. Kalau ada kekurangan atau kesalahan pada konten yang aku bawakan, kalian bisa koreksi di kolom komentar. Agar konten ini bisa jadi lebih ramai lagi, kalian bisa swipe kiri di bagian komentar dan beri hype pada konten ini. Yang ingin support lebih bisa gabung membership. Yang sudah gabung, aku ucapin terima kasih sebanyak-banyaknya. Terima kasih yang sudah menonton. Akhir kata, see you next time and goodbye.